Hai guys, balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita series fantasi yang berjudul 12. Dalam cerita series ini ada sebuah tim malaikat berkekuatan hewan zodiak yang diutus untuk membasmi roh jahat. Lantas setelah menuntaskan misinya, tim malaikat harus menghadapi kebangkitan roh jahat dalam kondisi kehilangan kekuatan mereka. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pada zaman dahulu kala, Dewa Cahaya menciptakan 12 malaikat yang masing-masing memiliki kekuatan hewan zodiak. Atas perintah Dewa Cahaya, tim 12 malaikat berjuluk 12 membantu umat manusia mewujudkan kedamaian. Lantas demi melawan Dewa Cahaya, kegelapan menciptakan banyak roh jahat untuk merusak dunia manusia. Dari situ, 12 mulai berusaha melindungi umat manusia dari roh jahat. Melalui perjuangan dan pengorbanan, 12 akhirnya berhasil membasmi roh jahat untuk selamanya. Sejak saat itu, kekuatan supernatural 12 dan kekuatan jahat disegel di gerbang neraka. Puncaknya, 12 akhirnya hidup dalam tubuh manusia biasa. Lantas di masa sekarang, ada seorang pria kekar bernama Tae-san yang gemar menggunakan pakaian bermotif harimau. Pada hari itu, Tae-san menemui seorang tahanan bernama Yang-su. Ternyata Tae-san adalah bos perusahaan kreditur yang hanya meminjamkan uang untuk gangster, preman, dan penjahat. Tae-san lalu menegaskan Yang-su bisa melunasi hutangnya yang berjumlah 2 miliar won sekarang juga, asalkan ia mau menjual bisnis dan mobilnya. Yang-su lalu menolak keras, namun sebagai gantinya Yang-su berjanji akan melunasi hutangnya saat sudah bebas nanti. Usai pertemuan, Tae-san memerintahkan anak buahnya Juidol untuk mentransfer uang jaminan 200 juta won. Rupanya Tae-san akan menggunakan uang itu untuk membebaskan Yang-su agar ia bisa kembali menagih hutangnya. Di sisi lain, ada gedung 3 lantai di mana masing-masing lantai digunakan sebagai tempat gym, klinik pengobatan, dan kantor perusahaan Tae-san. Rupanya gedung itu adalah properti milik Tae-san. Tak lama kemudian, 3 anak buah Tae-san siap melaksanakan perintah bosnya untuk menagih klien. Sementara di klinik pengobatan tadi, ada seorang dokter bernama Bang Wul yang memiliki metode kasar tapi sangat manjur. Doni selaku manajer akhirnya meminta Bang Wul untuk jangan terlalu kasar pada pasien demi menjaga reputasi klinik. Waktu pun terus berlanjut hingga Tae-san dihubungi temannya Marok yang berprofesi sebagai detektif kepolisian. Mengingat mereka berhubungan baik, Tae-san akhirnya bersedia meminjamkan uang pada Marok. Kini Marok menggunakan uang pinjamannya untuk membeli pakaian yang ia inginkan. Sementara itu, ada seorang perempuan bernama Mir yang memaparkan sejarah tentang perjuangan 12 malaikat dalam membasmi roh jahat. Selesai bekerja, Mir diajak mengobrol oleh Marok. Saat waktunya sudah tepat, Marok memberikan hadiah berupa pakaian untuk Mir. Berkat hubungan dekat mereka, Mir bisa menebak Marok membeli pakaian itu dengan uang pinjaman dari Tae-san. Mir akhirnya pergi sambil menolak hadiah pakaian dari Marok. Beberapa waktu kemudian, Tae-san menghubungi Yang-su yang sudah bebas dan kembali menikmati hidupnya sebagai bos gangster. Yang-su pun terkejut saat baru mengetahui ia bisa bebas berkat uang jaminan yang dibayarkan oleh Tae-san. Karena Yang-su tak menunjukkan niat untuk melunasi hutangnya, Tae-san akhirnya pergi menuju markas Yang-su. Sesampainya di tujuan, Tae-san harus menghadapi banyak anak buah Yang-su yang berusaha melumpuhkannya.
Pada akhirnya, Tae-san berhasil menundukkan mereka semua tanpa kesulitan berarti, membuktikan ia sangatlah kuat. Selang beberapa menit, Tae-san berhasil menangkap Yang Su. Karena tak bisa melawan lagi, Yang Su akhirnya menyerahkan uangnya untuk membayar hutang. Di waktu bersamaan, Jui-dol mengantarkan Won-sung, Mal-suk, dan Kang Ji ke tempat tujuan mereka. Kita pun kembali diingatkan mereka berempat adalah anak buah Tae-san. Setelah itu, tim Won-sung memasuki area preman untuk menagih hutang klien yang kita sebut saja dengan nama Chol. Lantas dalam prosesnya, tim Won-sung akhirnya berhasil menyingkirkan setiap preman kiriman Chol yang berusaha menggagalkan misi mereka. Tak lama kemudian, Chol dihentikan oleh Doni yang kebetulan sedang lewat. Berkat aksi Doni, Mal-suk berhasil melumpuhkan Chol dan mengamankan uangnya yang seharusnya digunakan untuk membayar hutang. Sementara itu, Tae-san mengunjungi teman baiknya Gum-sun yang memiliki usaha jajanan. Ternyata Gum-sun mengetahui identitas rahasia Tae-san sebagai malaikat yang berusia ribuan tahun. Inilah sebabnya Gum-sun tidak heran dengan fisik Tae-san yang tidak menua sejak mereka pertama kali bertemu. Gum-sun akhirnya memberikan jajanan secara gratis untuk Tae-san sebagai bentuk balas budi. Di sisi lain, seorang pria bernama Samin sedang melakukan ritual sihir. Dari ritual itu, Samin berhasil membangkitkan sosok berkekuatan supernatural yang bernama Okwi. Samin lalu mengungkapkan ia sudah mencari Okwi selama ribuan tahun dan bertaruh nyawa demi membangkitkannya. Okwi akhirnya menyerang anak buah Samin sebagai hukuman karena Samin sudah membuat Okwi menunggu terlalu lama. Ternyata Okwi terkurung di neraka selama ribuan tahun akibat aksi malaikat. Kembali ke Tae-san, ia teringat masa lalunya saat hidup di abad pertengahan. Jadi pada waktu itu Tae-san pergi bersama Mir. Tae-san lalu berhasil menghentikan preman yang memalak uang warga. Di sisi lain, Mir berhasil melumpuhkan rekan preman dengan menggunakan kekuatan supernaturalnya. Saat situasinya sudah tenang, Tae-san memarahi Mir. Karena akibat kejadian tadi, orang-orang bisa mengetahui kekuatan supernatural Mir yang seharusnya dirahasiakan. Pada malam harinya, warga yang ditolong Tae-san dan Mir memberikan miras sebagai bentuk terima kasih. Selang beberapa jam, Tae-san menjadi orang pertama yang bangun di saat teman-temannya masih mabuk berat. Tae-san lalu berhasil menyelamatkan Mir sekaligus mengusir banyak warga yang akan membakar Mir. Ternyata warga menganggap Mir sebagai penyihir jahat sejak mereka mengetahui kekuatan supernaturalnya. Belajar dari insiden tadi, Tae-san memerintahkan 12 untuk menghindari interaksi dengan manusia demi keamanan mereka. Kejadian yang sama juga membuat Tae-san membenci manusia karena mereka tidak tahu terima kasih. Kembali ke masa sekarang, Doni meluangkan waktunya untuk lari pagi bersama Mal-suk dan Kang Ji. Ternyata Doni adalah malaikat mantan pemilik kekuatan babi. Setelah itu, keenam anggota 12 makan bersama untuk merayakan ulang tahun Bangwul. Di sisi lain, Mir sedang menyendiri di sebuah bar. Tak lama kemudian, dua orang pria merayu Mir karena terpikat oleh kecantikannya. Muak dengan sikap buruk mereka, Mir akhirnya melumpuhkan kedua pria itu dengan ilmu bela dirinya. Beralih ke Okwi, ia sedang berbicara dengan Samin. Samin lalu menjelaskan cara agar Okwi bisa meningkatkan kekuatannya secara drastis. Jadi, Okwi harus mengumpulkan 3 objek yang disebut sebagai batu jiwa. Jika berhasil mengumpulkan ketiga batu jiwa, maka Okwi akan mendapatkan kekuatan yang besar. Di akhir pertemuan, Okwi mengancam akan menghabisi Samin jika Samin berani berbuat macam-macam. Keesokan harinya, Tae-san menagih hutang dari seorang penjual mobil bekas. Setelah kliennya membayar, Tae-san pergi ke klinik seorang psikiater bernama Hwan karena obatnya sudah habis. Lantas di tengah konsultasi, terungkap bahwa selama ini Tae-san menderita depresi yang terkadang membuatnya sesak nafas. Guna menjaga kesehatannya, Tae-san harus rutin mengkonsumsi obat antidepresan yang diresepkan oleh Hwan. Tae-san akhirnya memberikan uang pelicin agar Hwan bisa cepat membuatkan resep obat. Waktu pun terus berlanjut hingga Samin mengubah para anak buahnya menjadi roh jahat.
Tak lama setelahnya, Liontin milik setiap anggota 12 mendeteksi keberadaan roh jahat. Mereka lalu berhasil melacak lokasi roh jahat berkat Kang Ji. Kini para anggota 12 bingung cara melawan roh jahat. Alasannya, kekuatan supernatural mereka telah disegel sejak berhasil membasmi semua roh jahat pada ribuan tahun yang lalu. Apapun tantangannya, para anggota 12 tetap akan berjuang karena mereka diciptakan untuk melindungi manusia dari roh jahat. Beberapa saat kemudian, Mir diserang oleh kelompok roh jahat utusan Samin. Meski sudah menggunakan kekuatan supernaturalnya, Mir tetap saja kewalahan. Selang beberapa detik, Wonsung dan 4 anggota 12 datang untuk menyelamatkan Mir. Pada akhirnya, tim Wonsung terpojok akibat kalah kuat dari musuh. Sementara itu, Taesan baru kembali ke gedung tanpa mengetahui kondisi para anak buahnya. Taesan akhirnya baru menyadari keberadaan roh jahat usai melihat liontinnya memancarkan cahaya. Tak lama kemudian, Bang Wul menunjukkan liontinnya juga memancarkan cahaya. Sayangnya, Taesan dan Bang Wul tidak mengetahui lokasi roh jahat sehingga mereka tidak bisa bertindak. Kembali ke tim Wonsung, mereka akhirnya ditemukan oleh Marok. Dengan tongkat supernaturalnya, Marok mulai berjuang menghentikan para roh jahat. Marok lalu menggunakan kekuatan tongkatnya untuk melumpuhkan musuh agar ia dan tim Wonsung bisa kabur dengan aman. Namun selang beberapa detik, para roh jahat kembali bergerak dan memilih kabur. Lantas, sebelum roh jahat terakhir menyusul kelompoknya, Marok sempat memeriksa isi pikiran roh tersebut. Di saat itulah Marok mendapatkan bukti bahwa kelompok roh jahat tadi dikirim oleh Samin. Demi memulihkan kondisi para anggota, tim Marok akhirnya kembali ke gedung Taesan yang selama ini menjadi rumah 12. Taesan lalu baru mengetahui kondisi para anak buahnya begitu mereka sudah tiba di gedung. Setelah itu, Bang Wul menangani satu persatu anggota 12 yang terluka oleh serangan roh jahat. Ternyata selama ini Bang Wul tidak pernah berbicara. Jadi sebagai gantinya, Doni selalu mewakili Bang Wul dalam berkomunikasi. Selang beberapa jam, Taesan berdiskusi dengan segenap anggota 12. Di sini mereka heran kenapa roh jahat bisa bangkit, padahal gerbang neraka sudah disegel sejak ribuan tahun yang lalu. 12 lalu meyakini mereka takkan bisa membasmi roh jahat. Karena sejak hidup dalam tubuh manusia biasa, kekuatan supernatural mereka telah disegel di gerbang neraka. Saat diskusi masih berlanjut, Taesan berdebat dengan Kang Ji. Jadi ternyata 12 dahulu kehilangan beberapa anggotanya dalam misi melindungi umat manusia dari roh jahat. Inilah sebabnya Taesan sebagai ketua memerintahkan 12 untuk tidak melawan roh jahat karena ia takut akan kehilangan anggotanya lagi. Setelah itu, Marok dan Wonsung membicarakan perdebatan tadi. Melihat tatapan mata Taesan saat kejadian, Marok meyakini Taesan ingin mewariskan posisinya sebagai ketua kepada Wonsung demi kebaikan 12. Percaya pada penilaian Marok, Wonsung kini mau belajar menjadi ketua 12 agar kelak ia bisa menggantikan Taesan dengan baik. Di sisi lain, Taesan teringat momen masa lalunya. Jadi pada waktu itu, 12 memberikan penghormatan terakhir untuk beberapa anggota mereka yang telah gugur. Marok lalu menggunakan tongkat supernaturalnya untuk mengubur jasad para anggota. Kembali ke masa sekarang, Marok akhirnya memberitahu Taesan bahwa Samin adalah orang yang telah membangkitkan roh jahat. Adapun Samin sebenarnya berstatus sebagai manusia. Di akhir pertemuan, Marok berusaha meyakinkan Taesan agar mau kembali melindungi umat manusia dari roh jahat. Setelah itu, Marok menyambut kedatangan Mir yang memutuskan untuk tinggal di gedung tempat tinggal 12. Marok lalu memuji keputusan Mir, karena seluruh anggota 12 memang sudah seharusnya tinggal di tempat yang sama, mengingat hubungan mereka sudah seperti keluarga. Keesokan harinya, Mir dan beberapa anggota 12 mengisi waktu mereka dengan melakukan kegiatan amal. Lantas di tengah aktivitas itu, Mir tiba-tiba mendapatkan penerawangan di mana para anggota 12 menghadapi situasi maut. Mir akhirnya merahasiakan penerawangan ini demi kebaikan semua. Beralih ke Bang Wul, ia sedang berlatih memanah buah yang ditaruh di atas kepala Doni. Di sisi lain, Taesan memberikan Gumsun bantuan berupa tiket pesawat gratis dan uang 1 tas.
Rupanya Taesan ingin Gumsun segera pindah ke luar negeri agar nenek itu terhindar dari serangan roh jahat. Setelah itu Gumsun dan teman dekatnya mengunjungi Taesan. Gumsun lalu mengembalikan tiket pesawat dan uang dari Taesan karena ia tidak rela meninggalkan usaha jajanannya. Nah, di masa lalu Taesan dan 12 ternyata pernah menolong keluarga Gumsun dengan menghentikan geng preman yang berupaya merusak tempat usaha mereka. Sejak saat itulah Gumsun sangat menghargai usaha kuliner keluarganya dan merasa berhutang budi pada Taesan. Kembali ke masa sekarang, Wonsung melaksanakan perintah Marok untuk mencari roh jahat dengan menggunakan alat pelacak ciptaan Juidol. Rupanya Marok dan Wonsung merahasiakan misi pencarian ini dari 12 karena mereka takut Taesan akan marah jika mengetahuinya. Waktu pun terus berlanjut hingga Okwi berhasil mendapatkan satu batu jiwa yang ia curi dari fasilitas penyimpanan artefak. Teringat informasi Samin, kini Okwi berambisi mengumpulkan ketiga batu jiwa agar ia bisa memperoleh kekuatan yang besar. Cerita lalu kembali memperlihatkan masa lalu 12. Jadi pada suatu ketika, Marok memperkenalkan Taesan pada seorang anak kecil bernama Hei-tae. Ternyata Hei-tae adalah makhluk ciptaan dewa yang memiliki kekuatan supernatural. Adapun Hei-tae memiliki satu sifat dari setiap 12 malaikat 12. Marok akhirnya mengungkapkan Hei-tae akan membantu tugas utama 12 untuk melindungi umat manusia. Saat Hei-tae sudah beranjak dewasa, ia dan Taesan bertarung melawan roh jahat. Kembali ke masa sekarang, para anggota 12 makan bersama dalam suasana yang akrab. Di sisi lain, Samin yang sedang merenung teringat masa lalunya. Ternyata Samin diam-diam menyaksikan Taesan membunuh Hei-tae. Samin akhirnya jatuh dalam kondisi kritis akibat terluka parah. Kembali ke masa sekarang, Marok akhirnya memberitahu Taesan soal misi pencarian roh jahat yang dilakukan oleh Wonsung. Marok juga melaporkan soal kebangkitan Samin dan Okwi lengkap dengan aksi mereka. Marok akhirnya memperingatkan agar jangan sampai Okwi dan Samin menemukan Mir. Karena menurut pengamatan Marok, Mir adalah target utama mereka berdua. Sementara itu, Okwi dengan penglihatan supernaturalnya berhasil melacak lokasi batu jiwa yang kedua. Atas perintah Okwi, Samin mengirim kelompok roh jahat untuk mengambil batu jiwa tersebut. Beberapa waktu kemudian, Malsuk berlatih bela diri melawan Mir. Di momen ini, Mir sempat menggunakan kekuatan supernaturalnya hingga membuat Malsuk kalah. Nah, dari semua anggota 12 yang masih hidup, ternyata hanya Mir dan Marok yang tidak kehilangan kekuatan supernaturalnya. Selesai berlatih, Malsuk dan Mir mengisi waktu luang mereka dengan makan bersama. Malsuk lalu sempat mengungkit kemampuan penerawangan Mir yang dahulu menjadi alasan Mir berpisah dari 12. Setelah itu, Taesan memanggil Mir ke ruang pribadinya. Taesan lalu memerintahkan Mir untuk berlindung di gedung sementara waktu sampai Taesan mengetahui kenapa Mir diincar oleh roh jahat. Untuk alasan keamanan, Taesan merahasiakan kebangkitan Okwi dari Mir. Di waktu bersamaan, Marok melaksanakan perintah Taesan untuk memberitahu para anggota 12 lainnya soal kebangkitan Samin dan Okwi. Di lokasi berbeda, Wonsung sedang membuntuti sekelompok roh jahat. Meski harus kehilangan jejak mereka, namun Wonsung berhasil menemukan lokasi yang diduga mengarah ke markas tersembunyi Samin. Setelah itu, kita pun diperlihatkan momen mengejutkan dari masa lalu 12. Ternyata dahulu Mir pernah menghalangi Taesan agar tidak membunuh Okwi. Kembali ke masa sekarang, Okwi berhasil mengumpulkan 2 batu jiwa berkat bantuan Samin. Ternyata ketiga batu jiwa incaran Okwi tercipta dari jasad Hei-tae. Kini Okwi hanya tinggal menemukan batu jiwa terakhir sekaligus merebut elemen jiwa naga yang ada di dalam tubuh Mir. Nah, jika Okwi menggabungkan ketiga batu jiwa dan elemen naga, maka ia akan menguasai kekuatan gelap Hei-tae. Keesokan harinya, Taesan menemukan teman Gumsun yaitu Manbok telah diserang oleh kelompok roh jahat utusan Samin. Manbok lalu mengungkapkan Gumsun sedang berusaha kabur dari kelompok roh jahat. Selang beberapa menit, Taesan berhasil mengumpulkan roh jahat saat mereka nyaris menangkap Gumsun.
Atas perintah Tesan, Marok bergegas membawa Gumsun ke tempat yang aman. Lantas dalam prosesnya mereka dihadang oleh kelompok roh jahat Samin. Beruntung Wonsung dan para anggota 12 lainnya datang di waktu yang tepat. Malsuk dan Doni lalu bertarung melawan roh jahat agar Wonsung, Kangji, dan Juidol bisa membantu Marok mengevakuasi Gumsun. Tak lama kemudian roh jahat berhasil mengalahkan Malsuk dan Doni. Imbasnya kelompok Marok harus mengevakuasi Gumsun lebih cepat sebelum mereka ditemukan oleh musuh. Sementara di gedung, Mir dan Bang Wul harus menghadapi Samin yang datang bersama banyak roh jahat. Mir dan Bang Wul lalu bertarung sekuat tenaga untuk menyingkirkan para anak buah Samin. Namun pada akhirnya Samin dengan kekuatan supernaturalnya mampu menundukkan Bang Wul dan Mir. Di sisi lain, Malsuk dan Doni berusaha bangkit usai dikalahkan oleh para roh jahat. Demi membalikan keadaan, Doni meminum ramuan penguat sementara ciptaan Bang Wul yang memiliki efek samping nyeri hebat. Karena kekuatannya meningkat drastis, Doni bisa dengan mudah menyingkirkan satu persatu roh jahat. Kembali ke tim Marok, Wonsung dan yang lainnya maju bertarung melawan para anak buah Samin agar Marok bisa fokus melindungi Gumsun. Saat para anak buah Samin mulai menguasai pertarungan, Tesan akhirnya muncul dan mengalahkan mereka semua. Sementara itu, roh jahat utusan Samin berhasil mengambil batu jiwa terakhir yang tersimpan di sebuah museum. Selang beberapa jam, Tesan membawa Gumsun ke gedung 12 agar bisa mendapatkan penanganan medis dari Bang Wul. Di waktu bersamaan, Doni dan yang lainnya berhasil membangunkan Bang Wul yang sempat pingsan akibat serangan Samin. Bang Wul lalu melaporkan bahwa Mir telah diculik oleh Samin. Kini 12 baru menyadari bahwa serangan terhadap Gumsun adalah pengalih perhatian agar Samin bisa menculik Mir. Tak lama setelahnya, Tesan ingin bergegas menyelamatkan Mir. Namun Marok melarang Tesan karena jika penyelamatan Mir dilakukan dengan gegabah, maka nyawa Mir akan terancam. Tesan akhirnya bisa tenang usai Marok berjanji akan mencari solusi untuk menyelamatkan Mir. Waktu pun terus berlanjut hingga Bang Wul memaparkan hasil penanganan Gumsun. Ternyata Gumsun terluka parah akibat serangan roh jahat yang mengandung racun. Karena hal ini, luka Gumsun tidak bisa disembuhkan dengan obat manusia. Setelah itu, Wonsung memiliki ide agar 12 bisa mengatasi masalah besar yang sedang mereka hadapi. Jadi Wonsung menyarankan untuk membuka gerbang neraka agar para anggota 12 bisa kembali mendapatkan kekuatan utuh mereka. Namun Marok melarang ide ini karena pembukaan gerbang neraka bisa membahayakan dunia manusia. Di sisi lain, Mir terbangun di dalam sel yang memiliki sihir penghalang. Samin akhirnya membuat Mir hilang kesadaran agar nanti jiwa naga dalam tubuh Mir bisa diambil dengan mudah. Saat tubuh Mir sudah disiapkan, Ogwi melakukan ritual penggabungan ketiga batu jiwa Hete dan jiwa naga. Lantas dalam prosesnya, Ogwi tiba-tiba mendapatkan ingatan terkait hubungan dekatnya dengan Mir. Akibat terguncang oleh ingatan ini, Ogwi akhirnya tak sadarkan diri dan gagal menyelesaikan ritual. Di waktu bersamaan, Marok diam-diam pergi ke lokasi temuan Wonsung. Lantas, dengan kekuatan supernaturalnya, Marok berhasil membuka gerbang sihir yang mengarah ke markas tersembunyi Samin. Selagi ada kesempatan, Samin menyerap kekuatan satu batu jiwa yang sebelumnya terpental akibat kegagalan ritual. Setelah proses penyerapan berakhir, Marok bertanya bagaimana Samin yang selama ini dipercaya sudah mati bisa tetap hidup tanpa sepengetahuan 12. Namun pada akhirnya Samin tidak mau menjawab. Berhubung Samin belum mau melawan, Marok akhirnya fokus menyingkirkan para anak buah Samin. Muak dengan aksi Marok, Samin akhirnya melawan dan berhasil menikamnya. Marok lalu meyakini kekuatan Samin telah meningkat drastis usai menyerap kekuatan batu jiwa.
Tak lama berselang, Okwi kembali sadar dan teringat masa lalunya. Kita lalu kembali melihat momen Mir gagal menghalangi Taesan untuk membunuh Okwi. Nah, rupanya Taesan ingin mengeksekusi Okwi untuk menghukum kejahatannya yang telah menentang dewa dan menghancurkan dunia. Lantas di tengah situasi ini, Marok tiba-tiba muncul untuk melumpuhkan Mir dan menggagalkan aksi Taesan. Dalam kesempatan yang sama, Marok juga menghapus ingatan Mir tentang Okwi. Atas desakan Marok, Taesan akhirnya membawa Mir pergi ke tempat yang aman. Setelah itu, Marok berbicara dengan Okwi. Ternyata Okwi pernah hidup damai bersama 12. Karena hal itu, Marok batal mengeksekusi Okwi. Namun sebagai gantinya, Marok mengurung Okwi di neraka untuk selamanya, sekaligus menghapus ingatan Okwi tentang Mir. Lantas, jauh sebelum Marok menghukum Okwi, Kang Ji ternyata pernah menasehati Mir. Ternyata waktu itu Kang Ji sudah mengetahui Mir diam-diam menjalin hubungan terlarang dengan Okwi yang ternyata berstatus sebagai manusia. Kang Ji akhirnya mendesak Mir untuk segera mengakhiri hubungannya dengan Okwi. Karena jika Taesan dan Marok mengetahui kedekatan mereka, maka Okwi akan diganjar hukuman berat. Kembali ke masa sekarang, Okwi melancarkan serangan fatal pada Samin karena berani menyerap kekuatan batu jiwa tanpa seizin Okwi. Setelah itu, Okwi menggagalkan upaya Marok untuk membangunkan Mir. Okwi lalu berniat membunuh Marok sebagai balasan atas hukuman Marok. Namun pada akhirnya, Okwi batal membunuh Marok usai perhatiannya teralihkan oleh serangan balik dari Samin. Selagi masih ada celah, Samin kabur bersama para anak buahnya. Di waktu bersamaan, Taesan dan Wonsung sedang bergegas menuju lokasi gerbang sihir yang mengarah ke markas Samin. Dalam situasi ini, Taesan dihubungi oleh Marok yang sedang kritis. Marok lalu melaporkan bahwa Okwi telah menculik Mir, sedangkan Samin kabur dalam keadaan sudah menyerap kekuatan batu jiwa Hete. Marok lalu mendesak Taesan untuk segera membuka gerbang neraka agar 12 kembali mendapatkan kekuatan sejatinya dan bisa membereskan masalah darurat saat ini. Di akhir komunikasi, Marok meminta maaf karena sudah merepotkan dan tidak bisa melunasi hutangnya pada Taesan. Setelah itu, Taesan dan Wonsung menemukan Marok telah tewas. Saat jasad Marok telah dievakuasi, seluruh anggota 12 terpukul oleh kematiannya. Tak mau larut dalam duka, Taesan memilih menemani Kumsun. Lantas di momen ini, Taesan teringat perkataan penting Marok. Jadi semasa 12 masih memiliki kekuatan supernatural, Taesan kesal melihat timnya harus berkorban demi melindungi umat manusia. Menanggapi hal ini, Marok menekankan bahwa manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya adalah makhluk istimewa yang pantas dilindungi. Karena di mata Marok, dunia akan berubah menjadi suram jika umat manusia tidak ada. Kembali ke masa sekarang, para anggota 12 hanya bisa diam saat melihat Taesan berusaha membuka gerbang neraka. Lantas begitu gerbang neraka terbuka, setiap anggota 12 kembali mendapatkan kekuatan supernatural mereka masing-masing yang berbasis pada hewan zodiak. Namun akibat terbukanya gerbang neraka, kekuatan jahat akan segera menyelimuti dunia. Untuk itu, 12 hanya memiliki waktu 1 hari untuk menyelamatkan Mir sekaligus membunuh Samin dan Okwi. Jika misi nanti sudah tuntas, 12 akan langsung menutup gerbang neraka agar kondisi dunia bisa kembali normal. Tak lama kemudian, dunia digemparkan oleh perubahan langit yang tiba-tiba menjadi gelap. Dalam situasi ini, Samin mengubah semua manusia di sekitarnya menjadi roh jahat agar ia bisa memiliki pasukan yang berjumlah besar. Di sisi lain, Bang Wul berhasil memulihkan luka Kumsun dengan menggunakan kekuatan supernaturalnya. Sementara itu, Okwi yang sedang terbang sambil membawa Mir akhirnya terjatuh di suatu tempat. Waktu pun terus berlanjut hingga 12 berangkat melaksanakan misi. Kita lalu diperlihatkan masa lalu 12 sebelum mereka kehilangan kekuatan supernaturalnya. Taesan lalu terpaksa melumpuhkan Hete yang telah berubah menjadi roh jahat akibat terkena sihir Samin. Tak lama berselang, Taesan meminta Marok untuk tidak menghukum Hete lebih jauh.
Bagaimanapun, Marok harus tetap membunuh Hete mengingat roh jahat harus dimusnahkan. Lantas saat Marok berupaya mengeksekusinya, Hete memberontak dan berhasil kabur. Puncaknya, Hete membunuh beberapa anggota 12. Dari sinilah Tesan terpaksa membunuh Hete demi keamanan 12. Seiring bergulirnya waktu, 12 berhasil membebaskan dunia manusia dari ancaman roh jahat. Sejak saat itu, dewa pun menyegel kekuatan supernatural 12 di gerbang neraka dan membuat mereka hidup abadi dalam tubuh manusia biasa. Cerita kemudian mundur lebih jauh untuk memperlihatkan masa lalu Mir dan Ogwi sebagai pasangan kekasih. Ternyata hubungan mereka dilarang karena perbedaan status Mir dan Ogwi sebagai malaikat dan manusia. Lalu pada suatu ketika, Mir dan Ogwi membicarakan masa depan hubungan mereka yang dirahasiakan dari 12. Rupanya waktu itu hanya Kang Ji yang mengetahui hubungan terlarang antara Mir dan Ogwi. Jadi sebenarnya Marok adalah manusia dan bukan anggota asli 12. Lantas setelah berdoa bertahun-tahun kepada dewa, Marok bisa mendapatkan kekuatan supernatural hingga ia pun diterima menjadi anggota 12. Nah sekarang Ogwi ingin melakukan hal yang sama agar ia bisa menjadi anggota 12 dan mempertahankan hubungannya dengan Mir. Bagaimanapun, Mir melarang Ogwi karena tugas 12 sebagai pembasmi roh jahat sangatlah berbahaya. Terlebih lagi, Mir juga merasa kemampuan Ogwi untuk melacak roh jahat sudah cukup hebat. Pada akhirnya, Mir tetap ingin Ogwi menjadi manusia karena ia sudah mencintai Ogwi apa adanya. Waktu pun terus berlanjut hingga Samin berhasil melumpuhkan Ogwi. Samin lalu memperkenalkan dirinya sebagai manusia yang mendapatkan kekuatan supernatural dari kegelapan. Rupanya Samin bisa mengetahui masalah asrama Ogwi karena ia sudah lama memata-matai Ogwi. Guna mengatasi masalah ini, Samin akhirnya memberikan kekuatan supernatural tanpa seizin Ogwi. Setelahnya, Ogwi terbangun dalam keadaan memiliki kekuatan supernatural berbasis kegelapan sama seperti Samin. Terpengaruh oleh perkataan Samin, Ogwi kini memusuhi 12 karena mereka adalah sumber masalah hubungan Ogwi dan Mir. Samin lalu berusaha membujuk Ogwi agar mau menjadi anak buahnya. Namun Ogwi menolak karena ia tak mau dikendalikan oleh Samin. Karena kekuatannya lebih besar, Ogwi berhasil memaksa Samin menjadi bawahannya. Beberapa waktu kemudian, Kang Ji berhasil menemukan Ogwi yang sedang bersama Samin. Rupanya Kang Ji sudah mengetahui Ogwi telah berubah menjadi jahat dan memusuhi 12. Selagi masih ada kesempatan, Kang Ji mendesak Ogwi untuk segera memperbaiki diri agar ia tidak dihukum oleh 12. Namun Ogwi menolak karena ia sudah muak dengan aturan 12 yang melarang malaikat berpacaran dengan manusia. Setelah itu, Mir terpukul karena Ogwi telah berubah dan meninggalkannya. Kembali ke masa sekarang, Ogwi akhirnya kembali sadar usai terjatuh hingga pingsan. Tak lama kemudian, Mir juga bangkit karena jiwa naga miliknya telah kembali ke dalam tubuhnya. Lantas di titik ini, Mir dan Ogwi sudah kembali mengingat hubungan romantis mereka di masa lalu. Bagaimanapun, Mir tak mau kembali dekat dengan Ogwi karena ia sangat kecewa dengan perubahannya. Karena masih mencintai Mir, Ogwi akhirnya membiarkannya pergi untuk melapor pada Tesan. Sementara itu, 12 berjuang melawan orang-orang yang berubah menjadi roh jahat akibat sihir dari Samin. Berkat bukti temuan Bangwul, 12 baru mengetahui bahwa roh jahat bisa kembali menjadi manusia asalkan diobati oleh Bangwul. Di lokasi yang sama, Tesan berhasil menghentikan roh jahat yang menyerang Yangsu. Kembali ke Mir, ia heran kenapa Tesan tak bisa dihubungi. Saat masih bingung, Mir harus menghadapi Samin dan para pasukannya. Meski mampu mengatasi pasukan, pada akhirnya Mir tumbang akibat terkena serangan Samin. Setelah itu, 12 pergi mencari Samin dengan mengandalkan kemampuan pelacak dari Kang Ji. Di tengah perjalanan, Ogwi tiba-tiba muncul untuk menyampaikan informasi penting. Rupanya Samin telah menculik Mir dan berniat mengambil jiwa naga untuk mendapatkan kekuatan dahsyat. Adapun Samin kini menuju gerbang neraka untuk melancarkan misinya itu.
Ogwi lalu meminta 12 mengulur waktu Samin karena Ogwi berjanji akan membantu 12 jika kekuatannya sudah pulih. Ogwi akhirnya mengisyaratkan kunci untuk menghentikan Samin adalah menyegel kembali gerbang neraka, yang mana hal itu hanya bisa dilakukan oleh 12. Seiring bergulirnya waktu, Samin memasuki gedung Tesan sambil membawa Mir yang tak sadarkan diri. Samin lalu membobol ruang bawah tanah yang selama ini menjadi lokasi gerbang neraka. Saat sudah sampai di area gerbang neraka, Samin melalui ritualnya berhasil mengambil jiwa naga dari tubuh Mir. Samin lalu menggabungkan jiwa naga dengan batu jiwa yang sudah ia serap, sehingga kekuatan Samin kini menjadi semakin kuat. Selang beberapa menit, 12 akhirnya tiba di gedung dan harus menghadapi pasukan Samin. Lantas saat 12 akan bertarung, mereka terkejut melihat kemunculan 4 anggotanya yang sudah lama mati. Ternyata mereka berempat bangkit sebagai roh jahat yang dikendalikan oleh Samin. Demi melancarkan misi, Tesan memerintahkan 12 untuk tidak ragu melawan mantan anggota mereka. Setelah itu, para anggota 12 mulai berjuang untuk menyingkirkan pasukan Samin. Dalam prosesnya, Wonsung dan yang lainnya kesulitan mengalahkan mantan anggota 12. Di lain pihak, Tesan memasuki ruang gerbang neraka dan berhasil menyingkirkan anak buah Samin dengan mudah. Lantas, saat hendak menyerang Samin, Tesan harus kembali menghadapi roh jahat yang diperintahkan untuk menghentikannya. Cerita lalu kembali menyoroti asal-usul 12 sampai momen mereka kehilangan kekuatan supernaturalnya. Seperti yang kita tahu sebelumnya, Dewa menciptakan 12 sebagai 12 malaikat dengan kekuatan hewan zodiak. Atas kehendak Dewa, 12 mengemban tugas sebagai pelindung umat manusia. Guna melawan 12, entitas bernama Kegelapan mengirim energi yang mengubah manusia menjadi roh jahat. Dengan kekuatan supernatural berbasis kegelapan, Samin dan Ogwi berhasil mengubah Hete menjadi roh jahat. Ternyata sewaktu masih normal, Hete berperan sebagai maskot 12. Akibat efek perubahannya, Hete membunuh 4 anggota 12. Dari situ, Tesan terpaksa membunuh Hete demi kebaikan. Seiring dunia manusia sudah bebas dari roh jahat, Dewa menyegel kekuatan supernatural 12 di gerbang neraka, sehingga mereka akhirnya hidup sebagai manusia biasa. Adapun penyegelan ini juga menyasar kekuatan jahat yang berhubungan dengan kegelapan. Kembali ke masa sekarang, jumlah manusia yang berubah menjadi roh jahat semakin banyak akibat menyebar luasnya energi kegelapan dari gerbang neraka. Sementara itu, Wonsung dan yang lainnya masih berjuang untuk mengalahkan 4 anggota 12 yang menjadi roh jahat. Tim Wonsung akhirnya mulai bisa membalikan keadaan sejak mereka mengutamakan kerjasama. Di sisi lain, Tesan sedang fokus bertarung melawan anak buah Samin. Lantas setiap ada kesempatan, Samin langsung menyerang Tesan agar ia bisa cepat mengalahkannya. Melalui serangan berat, Samin akhirnya berhasil melumpuhkan Tesan. Rupanya Samin bisa menundukkan Tesan karena sudah memiliki kekuatan Hete dan jiwa naga. Tak lama kemudian, Ogwi yang kekuatannya sudah pulih langsung bertarung melawan Samin guna menepati janjinya pada 12. Di tengah duel, Samin mengungkapkan bahwa ia berambisi mengubah dunia menjadi neraka karena ia bisa mengubah seluruh manusia menjadi roh jahat. Meski Ogwi sudah berjuang sekuat tenaga, ia tetap bisa dikalahkan oleh Samin. Di saat Ogwi sudah tidak bisa melawan, Samin berusaha membunuh Mir yang sudah tidak berdaya sejak tubuhnya kehilangan jiwa naga. Aksi Samin akhirnya digagalkan oleh Tesan yang baru saja bangkit. Sayangnya, serangan Samin tadi menyebabkan Tesan kesakitan hingga ia pun tak bisa bertarung. Selagi ada celah, Samin melancarkan serangan fatal untuk menghabisi Tesan. Namun di luar dugaan, Ogwi muncul dan membiarkan dirinya terkena serangan itu. Kondisi Ogwi pun jatuh kritis setelah kedua sayapnya dicabut oleh Samin. Usai melihat kejadian tadi, Tesan bangkit dan mengamuk. Dari kondisi ini, Tesan mampu menghajar Samin.
Puncaknya tubuh Samin musnah akibat terluka parah. Tak lama kemudian, jiwa naga kembali ke dalam tubuh Mir sehingga kondisinya pun bisa pulih. Mir lalu meratapi kematian Ogui, membuktikan ia masih menyimpan rasa pada Ogui. Saat larut dalam kesedihan, Mir teringat janji Ogui bahwa ia akan selalu mencintai Mir apapun yang terjadi. Setelah itu, 12 mulai menutup gerbang neraka. Dalam prosesnya, kekuatan supernatural mereka terserap ke dalam gerbang untuk disegel. Begitu gerbang neraka sudah ditutup, setiap roh jahat kembali menjadi manusia. Lebih jauh lagi, keempat anggota 12 yang bangkit sebagai roh jahat kini kembali hidup dengan kondisi yang normal. Bahkan mereka masih mengingat hubungan akrabnya dengan sesama anggota. Tesan akhirnya tersenyum dengan bahagia begitu anggota 12 kembali lengkap seperti sedia kala. Beberapa waktu kemudian, Tesan menyaksikan berita tentang kondisi dunia yang kembali normal. Karena dunia sudah bebas dari roh jahat, para anggota 12 bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Dalam situasi damai ini, beberapa dari mereka memperkenalkan gaya hidup modern pada keempat anggota 12 yang sebelumnya mati di masa lampau. Menariknya, Wonsung sedang mengikuti tes untuk menjadi detektif kepolisian agar ia bisa mengikuti jejak Marok. Setelah itu terjadi momen mengejutkan di mana Bang Wul tiba-tiba bisa kembali berbicara. Bisa jadi kemampuan berkomunikasi Bang Wul pulih karena anggota 12 yang menjadi sahabatnya sudah kembali hidup. Pada malam harinya, 12 makan bersama dengan Gumsun dan sahabatnya di sebuah restoran. Ternyata rumah makan itu adalah restoran baru Gumsun yang sepertinya didirikan dengan uang pemberian Tesan. Saat 12 hidup dengan damai, Mir diam-diam mengunjungi area tebing yang berhubungan dengan Ogui. Lantas saat merenungkan Ogui, Mir tiba-tiba merasakan hawa keberadaan yang aneh. Di lokasi yang berbeda, Tesan tiba-tiba menghadapi sebuah ancaman yang membuatnya harus siap bertarung. Setelah itu, gedung Tesan yang sedang sepi terlihat berantakan, seolah-olah tempat itu telah dilanda kekacauan. Lantas di momen ini, Liontin 12 memancarkan cahaya, membuktikan bahwa ada roh jahat yang telah muncul. Di saat bersamaan, Ogui yang disemayamkan di ruang bawah tanah gedung menunjukkan tanda-tanda bahwa ia akan bangkit. Dan series pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita series 12 mulai dari episode 1 sampai 8. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!